Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Kaifa halu? How are you today? Nice to meet you. Are you happy, my student? I wish you always be happy. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kalian juga. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik dan kontekstual. Tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di masyarakat. Oke, tetap semangat belajar ya. Semangat belajar tanpa henti mengejar asa. Oke, are you ready, my student? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang soleh dan soleha, kembali kita bertemu dalam pembahasan hidup bersih dan sehat di masyarakat. Nah, yang akan kita bahas adalah muatan bahasa Indonesia tentang membuat kalimat berdasarkan gambar. Selanjutnya, muatan PPKN, yaitu keberagaman karakter atau sifat. Oke, my student, are you ready to study? Tahukah kalian hidup bersih dan sehat di masyarakat sangat penting, anak-anak? Dengan selalu menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, maka akan terbentuk masyarakat yang sehat. Nah, sekarang kita coba melengkapi cerita berikut ini berdasarkan gambar ya. Oke? Nah, untuk melengkapi cerita, kita harus memperhatikan. Pertama, pilih kata yang tepat. Kedua, urutan ceritanya yang runtut. Oke, are you ready? Nah, jika sudah siap, kita akan lengkapi cerita berikut ini ya berdasarkan gambar. Oke, kalian lihat gambar, kita coba buat kalimat berdasarkan gambar. Hari Ahad, warga desa melakukan, lihat gambarnya apa? Kerja bakti. Warga membersihkan titik-titik dengan sukarela, membersihkan lingkungan. Ada yang titik-titik selokan, lihat gambarnya apa? Membersihkan. Ada juga yang titik-titik rumput, mencabut atau memangkas. Ali ikut serta kerja bakti. Nah, Ali menyiram tanaman. Kalian lihat ibu-ibu dan anak-anak perempuan titik-titik makanan apa? Menyiapkan. Semua warga bekerja dengan gembira. Setelah selesai kerja bakti, desa mereka tampak bersih dan indah. Okay, my student, do you understand? Anak-anak yang soleh dan soleha, pernahkah kalian membayangkan jika lingkungan rumah kalian kotor dan lingkungan masyarakat kalian kotor? Apa yang terjadi? Nah, kalian pernah mendengar penyakit yang namanya demam berdarah? Tahukah kalian siapa pembawa penyakit ini? Dia bernama nyamuk. Nama lengkapnya Aedes aegypti. Nah, supaya si pembawa demam ini tidak menginap dan bersarang, yang harus kita lakukan adalah dengan cara pengasapan, atau lebih dikenal dengan istilah fogging, anak-anak. Di samping itu juga harus dilakukan kegiatan 3M. Nah, 3M ini terdiri dari menguras, menutup, dan mengubur. Nah, menguras di sini maksudnya membersihkan bak mandi atau tempat penampungan air. Menutup maksudnya menutup tempat penampungan air agar nyamuk tidak bersarang di dalamnya. Mengubur yaitu mengubur sampah atau barang-barang
bekas yang dapat menampung air, seperti kaleng, botol, dan sebagainya. Oke anak-anak, apakah kalian telah melakukan kegiatan ini di rumah? Nah, kalau belum, silakan kalian lakukan. Bisa kalian minta bantu atau kalian membantu orang tua kalian, oke? Dan bisa juga kalian lakukan di sekolah dan di masyarakat. Oke, my student, do you understand? Kalian sudah paham cara melengkapi kalimat berdasarkan gambar? Sekarang kita buat kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya. Membuat kalimat berdasarkan gambar. Caranya, kalian perhatikan gambar secara teliti. Objek apa saja yang ada di dalam gambar. Kemudian kalian ungkapkan dalam bentuk tulisan. Oke, do you understand my student? Nah, sekarang kita akan bahas muatan PPKN ya, yaitu tentang keberagaman karakter atau sifat. Nah, tahukah kalian apa itu karakter? Karakter erat kaitannya dengan kepribadian seseorang anak-anak. Disebut juga dengan istilah sifat atau watak. Oke? Nah, ada 5 contoh keberagaman karakter atau sifat individu sebagai berikut. Misalnya, si A sifatnya pendiam dan tertutup. Si B sifatnya riang dan terbuka. Si C sifatnya pemalu dan tidak senang keramaian. Si D sifatnya pemarah namun suka memaafkan. Dan si E sifatnya baik, peduli, pengibah namun kaku dalam bergaul. Nah, anak-anak, dari beberapa karakter ini pasti salah satunya kita miliki, bukan? Oke, nah sekarang kalian tahu bukan apa itu karakter? Karakter sama juga dengan sifat atau watak. Oke, do you understand my student? Kita lanjutkan keberagaman karakter ini dengan manfaat keberagaman karakter itu sendiri dalam keluarga. Yaitu antara lain, pertama, muncul sikap memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian tidak akan mudah terjadi kesalahpahaman. Kedua, dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi dan menghormati perasaan orang lain. Ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat dalam bekerja sama anak-anak. Misalnya bekerja sama ketika membersihkan rumah. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan Madam materi kita hari ini. Oke, my student, do you understand? Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, jika kalian sudah paham, sekarang coba kemampuan kalian ya dengan mengerjakan mari berlatih. Oke, if you finish, don't forget you send it to Madam. Okay, are you ready my student? Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.